Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar pemodelan struktural. Pertama itu ada diagram kelas. Kalau dalam bahasa kacang pedangnya itu kita bisa menyebutnya itu kelas diagram ya. Nah, diagram kelas atau kelas diagram itu menggambarkan struktur sistem dari segi mendefinisikan kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Jadi ingat ya, kalau kelas diagram ini terstruktur. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinisialisasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas memiliki atribut, metode, atau operasi. Atribut itu variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Metode itu fungsi-fungsinya. Contohnya kelas mahasiswa, kelas karyawan, kelas apa segala macam. Kalau dalam IR diagram itu mirip-mirip seperti entitas. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Public plus dapat dipanggil oleh siapa aja. Private minus tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anaknya saja. Pewarisan, makanya kan kita kemarin itu belajar tentang polymorphism, inheritance, dan pewarisan gitu kan. Biar kita tuh tahu, oh kalau sifatnya public ini dapat dipanggil oleh siapa saja. Oh kalau sifatnya private ini tidak dapat dipanggil keluar dari kelas yang bersangkutan. Oh kalau protected ini bisa dipanggil hanya oleh anak dan keturunannya saja. Nah, simbol-simbol pada diagram kelas itu ada simbol package ya. Nah, seharusnya nggak dimasukkan karena simbol package ini dia masuk sendiri, namanya package diagram. Kalau ini kan jelas kelas diagram. Nah, yang itu pertama tuh ada kelas, nama kelas. Nama kelas ini menggambarkan entitas suatu sistem. Misalkan kita mau bikin sistem informasi akademik SD 29. Yang pertama kelasnya mungkin ada guru, kemudian ada siswa, kemudian ada jadwal seperti itu ya. Nama kelasnya kita buat misalkan siswa, atributnya tuh kalau anak-anak kan yang berbeda itu biasa nomor induk siswa, misalkan nama, jenis kelamin, segala macam. Operasinya nanti kita rancang juga, apakah itu apa sih namanya, simpan, hapus, edit, apa segala macam itu banyak. Kemudian ada interface, nama interface-nya lingkaran, ada association garisnya, terus ini bisa dibaca, ada asosiasi berarah tanda panah seperti itu. Deskripsinya adalah relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Biasanya kalau tanda panah seperti itu digunakan sebagai multiplicity. Kemudian ada juga generalisasi. Nah, kalau garis panahnya apa sih, strip-strip ini kebergantungan, relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Jadi misalkan ada kelas guru dan mahasiswa, nanti ada lagi muncul satu dependensi. Itu artinya tidak dapat dilakukan kalau tidak ada kedua kelas itu karena dia sifatnya ketergantungan. Nah, pendefinisian kelas pada diagram kelas. Kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki jenis berikut. Pertama ada main kelas atau biasa kita sebut kelas utama ya. Nah, dia ini biasanya yang menjadi fungsi awal ketika sistem atau program itu dieksekusi atau dijalankan. Kemudian ada kelas yang menangani tampilan sistem. Jadi kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai. Berikutnya ada kelas yang diambil dari pendefinisian use case. Ada kelas yang diambil dari pendefinisian data, kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data, itu banyak. Nah, dalam mendefinisikan metode yang ada di dalam kelas perlu memperhatikan cohesion atau coupling, atau bisa disebutnya pasangannya. Jika pasangannya tidak saling berkegantungan, kita tidak bisa membuat relasi antar kelas tersebut. Contohnya kalau dalam sistem informasi itu mungkin ada hubungan siswa dengan apa misalkan ya, siswa dengan TU misalkan ya. Ternyata siswa itu
kalau ada apa-apa lapornya ke wali kelas bukan ke TU gitu kan. Nah itu kan tidak bisa, harusnya siswa wali kelas. Tapi karena kita membuat yang baru siswa TU, sebenarnya kan tidak ada apa ya, saling keterkaitan antara dua hal tersebut, makanya kita tidak boleh menjadikan mereka tuh relasi berdua, harus misalkan siswa wali kelas baru TU. Nah, cohesion nih, nah kurang lebih seperti itu cohesion dan couple ini. Ini ada contohnya diagram kelas studi kasus SIM perpustakaan. SIM itu sistem informasi manajemen ya. Pertama ada main kelasnya, nah itu dia mengelola pustaka, tapi di sini pengelolaan pustaka nggak ditulis ya. Ini eh, atributnya nggak ditulis, harusnya kan ada ditulis di atas. Ini mungkin ambil contohnya ada itu. Nah kita ambil contoh yang gambar ini aja deh, tabel anggota satu. Tabel anggota tuh ada ID, ada name, ada alamat, ada telepon. Kalau lambangnya plus, artinya dia bisa diakses oleh siapa saja. Terus eh, kalau misalkan kita maunya dia privat, kita kasih tanda minus. Atau kalau kita mau dia protected atau dilindungi, itu kita kasih tanda apa tadi, protected itu ya, apa sih namanya, pagar. Itu kan dari sistem kelas diagramnya. Ada yang dari sistem ini use case-nya tuh sebelah kanan. Ini saya tidak ngecek ya karena terlalu banyak jadi susah ambil contohnya. Keterangan kelas diagram, kelas sim perpustakaan. Ini kalau kita membuatkan sesuatu jangan lupa deskripsinya. Nah, kurang lebih deskripsinya seperti ini. Misalkan main, kita kasih yang simple aja, merupakan kelas utama yang juga merangkap sebagai kelas yang menangani tampilan gitu. Nah, desain database. Nah, ingat yang kita rancang tadi kelas diagram itu juga, bukan juga sih, itu sifatnya dia berfungsi sebagai nanti database-nya kayak gimana. Jadi kalau udah ada kelas diagram, kita enak bikin database-nya. Oh, hubungannya ini ke ini, multiplicity-nya apa, kayak gini ya. Saya buka lagi. Nah, misalkan kita ambil contoh eh, hubungan antara mana nih? Gampangnya nih ya, T pustaka, tabel pustaka nih. Tabel pustaka dengan login. Nah, berarti kan ya. Jadi kalau mau login itu dia harus validasi login dulu hubungannya dengan tabel pustaka. Ini agak sulit contohnya. Bukan agak sulit sih, susah bacanya. Karena apa? Karena dia terlalu banyak tanda tangannya. Ada nggak ya contoh yang lebih itu? Database life cycle ini tidak terlalu itulah. Nah, kalau ini beberapa contoh diagram. Nah, kurang lebih nih kita ambil studi kasus. Kita anggap aja ini kelas diagram ya. Kelas diagram. Nah, kalau ingat, kalau misalkan dia T pustaka, berarti itu namanya satu tabel pustaka, di mana atributnya ada dari ID sampai tahun. Itu. Jadi nanti kalau di database-nya ya udah buat itu. Hubungannya dengan apa, tabel peminjam itu one to many sama many to many, ini berarti. Berarti nanti ada satu lagi tabel terbentuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya enak kalau ada rancangan database-nya, ini enak kita buat. Oke, mungkin sekian dari saya ya, karena kelas di EA, ER diagram juga kalian sudah belajar. Semoga dengan penjelasan singkat ini dapat dipahami. Jangan lupa dibaca-baca materinya. Saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.